Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du wa ba'dat tahiyyah. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan di pangkuan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini Bapak mendapatkan amanah dari Kepala Sekolah untuk mengajar pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 di era pandemi COVID-19 dengan melalui pembelajaran daring. Pertama-tama mungkin Bapak memperkenalkan diri dulu, barangkali ada yang belum kenal dengan Bapak. Nama Bapak biasa dipanggil dengan Pak Ismail, tinggal di belakang Masjid Al-Kafah. Itu aja barangkali perkenalannya, langsung saja karena waktu kita akan memulai materi pada pagi hari ini. Kita akan belajar pertama-tama tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Mungkin anak-anak bisa menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ajakan. Dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajakan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW memulai berdakwah itu setelah diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 di Gua Hira. Sejak peristiwa itulah Rasulullah resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan kemudian beliau memulai berdakwah. Lalu dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada kaum kafir Quraisy antara lain pada waktu itu, yang pertama adalah manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, tidak memandang warna kulit, tidak memandang kekayaan, tidak memandang bentuk wajah, rupa, dan segala macam. Intinya di hadapan Allah adalah sama-sama makhluk Allah. Yang kedua, manusia hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada gunung, bukan kepada binatang, bukan kepada lautan, bukan kepada makhluk-makhluk yang lain, tapi minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, larangan mensekutukan Allah, karena perbuatan mensekutukan Allah disebut dengan perbuatan syirik, dan itu termasuk dosa yang paling besar. Dan yang keempat adalah penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang perlu kalian pahami bahwasanya dakwah dulu dimulai secara sembunyi-sembunyi. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang berikutnya berupa surah Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi antara lain Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Hai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangkitlah kamu dan berilah peringatan kepada kaummu. Sejak itulah kemudian Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah, namun secara sembunyi-sembunyi, tidak langsung di hadapan kaum kafir Quraisy secara umum. Nah, kemudian Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Nah, dari dakwah itu kemudian ada sebagian besar dari golongan orang-orang kafir yang dulunya belum memeluk Islam kemudian menjadi pengikut Rasulullah. Antara lain yang pertama adalah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Ini dari kalangan wanita. Kemudian yang kedua Abu Bakar. Abu Bakar ini dari kalangan laki-laki dewasa. Kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib, ini dari kalangan anak-anak. Dan yang keempat adalah Zaid bin Harisah dari golongan budak.
Nah, mereka-mereka itulah yang kemudian mendapat julukan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Lalu disusul oleh sahabat-sahabat yang lain termasuk Abdullah bin Jahsy, Ja'far bin Abi Thalib, Sofiyah bibi Nabi, Asma istrinya Ja'far, Ummu Fadl, kemudian Ummu Salamah, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, itu tujuannya agar mereka tidak merasa kaget sehingga menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi. Jadi caranya dengan cara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain, door to door, datang secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu intinya adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah, hanya Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan yang kedua intinya adalah penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu disebut dengan dakwah bisirri, dakwah bisirri, dakwah secara terang, secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian setelah 3 tahun berlangsung, kemudian Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan setelah beliau mendapatkan wahyu berupa surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Sejak turun wahyu tersebut, kemudian Nabi Muhammad berani mendakwahkan Islam ini secara terang-terangan. Pertama-tama yang dilakukan Nabi adalah Nabi Muhammad mengundang keluarga besar Bani Hashim dari keturunan Hashim. Ini diundang untuk jamuan makan ke rumah Rasulullah. Dan pada waktu itu hadir sekitar 40 orang yang hadir. Setelah mereka hadir, kemudian Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwah secara pelan-pelan bahwasanya Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah, tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh melakukan kesyirikan dan sebagainya. Namun ternyata dakwah yang disampaikan Nabi itu ditolak oleh mereka. Mereka tidak menerima karena dianggapnya ini adalah ajaran yang baru yang bertentangan dengan kepercayaan yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Kemudian Nabi mengundang orang lebih banyak lagi di Bukit Sofa. Bukit Sofa itu tempatnya dekat dengan Ka'bah. Di Bukit Sofa itu dikumpulkan orang-orang banyak. Kemudian Nabi mulai melakukan dakwah kepada mereka. Intinya mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah. Rupanya di antara mereka yang hadir itu ada paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab marah, "Hai Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Maka kalau itu hanya untuk itu, celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad." Jadi Abu Lahab menganggap bahwasanya Muhammad itu orang yang celaka. Nah, dari peristiwa itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab yang intinya surah Al-Lahab itu adalah mencela kepada Abu Lahab. Yang celaka bukan Nabi Muhammad, tapi yang celaka adalah Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Nah, ini dakwah secara terang-terangan. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad meneruskan dakwahnya kepada kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah itu suku-suku yang ada di sekitaran kota Mekah. Di sana banyak kabilah-kabilah, suku-suku. Kalau di kita mungkin ada kampung-kampung, desa-desa. Nah, begitulah kira-kira. Nah, kemudian Nabi melakukan dakwah kepada kabilah-kabilah. Dan kebetulan pada waktu itu tradisi bangsa Arab adalah mereka melakukan kunjungan ke Ka'bah. Mengunjungi Ka'bah ini di bulan haji, di bulan Dzulhijjah. Nah, momen itu dimanfaatkan oleh Rasulullah. Kemudian orang-orang yang datang ke Mekah mengunjungi Ka'bah itu mulai pelan-pelan disampaikan tentang ajaran Islam. Disampaikan ini loh Islam, ajaran yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang wajib kita sembah, bukan berhala dan sebagainya. Namun rupanya dakwah itu pun tidak serta-merta diterima oleh mereka. Dan kemudian ada sebagian dari kabilah-kabilah yang memang berpikir dan kemudian menerima ajaran tersebut. Di antara kabilah-kabilah yang diajak masuk Islam tersebut adalah antara lain ada namanya kabilah Bani Amir bin Sya'ah.
ada kabilah Muharib bin Khosyafah, ada kabilah Fazaroh, ada kabilah Ghassan, ada kabilah Murrah, ada kabilah Bani Nadhr, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kegiatan dakwah kepada para kabilah-kabilah tersebut ternyata diketahui oleh Abu Lahab, sehingga Abu Lahab memfitnah Nabi dan mengatakan bahwa Nabi seorang pembohong. Akhirnya mereka yang pada waktu itu sudah mulai menerima dakwah Nabi, tapi akhirnya kembali menolak karena dianggapnya Nabi Muhammad adalah seorang pembohong. Fitnah yang dilakukan oleh Abu Lahab, paman yang sekaligus menjadi musuh bebuyutan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Mina, tepatnya ke satu tempat yang ada di sekitar Mina pada waktu itu, di Taif. Ini bukannya disambut dengan baik, tapi Nabi Muhammad malah dilempari dengan batu sampai pada saat itu berdarah-darah, wajahnya berdarah, giginya sampai ada yang tanggal, ada yang patah gara-gara dilempari batu oleh mereka. Jadi tantangan yang diterima, yang dihadapi oleh Nabi tidak ringan. Benar-benar mendapat tantangan yang sangat berat dari orang-orang yang disampaikan dakwah kepada mereka. Namun Nabi tidak pernah putus asa, tetap semangat karena Nabi yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, kemudian setelah dakwah-dakwah yang dilakukan itu, nah kemudian antara lain ada akhirnya orang-orang kafir ini mengucilkan Nabi dan orang-orang Islam yang telah mengikuti ajarannya Nabi. Dikucilkan di satu tempat, diisolasi. Dan pengumuman pengisolasian itu digantung di dinding Ka'bah sampai bertahun-tahun. Dan pada akhirnya pengucilan itu baru dihentikan setelah pengumuman itu yang digantung di dinding Ka'bah itu rusak dimakan oleh rayap. Nah, kemudian selanjutnya dakwah para sahabat-sahabat Nabi. Jadi setelah sahabat-sahabat Nabi ada yang masuk Islam, termasuk Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Kemudian ini melakukan dakwah kepada sahabat yang lain. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq berdakwah. Beliau mengundang para sahabat-sahabat yang lain untuk datang langsung ke rumah Rasulullah. Tujuannya agar mendengarkan secara langsung dari Rasulullah tentang ajaran Islam yang benar. Ada di antara pada waktu itu yang hadir, ada Utsman bin Affan, Amr bin As, Zaid bin Thabit, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah mendengar langsung penjelasan tentang Islam yang disampaikan oleh Nabi, ada di antara mereka yang kemudian masuk Islam, termasuk Utsman bin Affan masuk Islam karena ajakan dari Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf, Amr bin As ini masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar. Kemudian ada juga keponakan Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ini keponakan Nabi yang berdakwah menuju ke negeri Najasyi, negeri Habsyi, Habasyah. Bukan Najasyi tapi negeri Habasyah. Nah, di negeri Habsyi itu kemudian ada seorang raja yang bernama Raja Negus. Ini masih menganut ajaran agama Nasrani. Tapi berkat dakwah yang disampaikan dengan lemah lembut, menjelaskan tentang kebenaran Islam, akhirnya Raja Negus ini pun tertarik untuk masuk Islam dan kemudian memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dakwah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi ada beberapa fase yang perlu dipahami. Yang pertama, dakwah dilakukan langsung oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, itu berlangsung selama 3 tahun. Kemudian dakwah secara terang-terangan, kemudian dakwah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Itu dijelaskan dalam pembelajaran kali ini, tujuannya agar kalian benar-benar bisa mengambil sebuah hikmah dan manfaat bahwasanya kita mendapatkan tugas yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan kebenaran. Kita sampaikan kebenaran kepada siapa saja, yang dengan kita menyampaikan kebenaran berarti kita telah berdakwah dan kita telah mewarisi daripada tugas mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita berdakwah dengan keluarga kita. Kita mengajak anak-anak, ngajak adiknya untuk sholat. Itu juga dakwah. Sampaikan kebenaran itu kepada siapa saja yang perlu kita sampaikan sehingga kita benar-benar menjadi
pewaris daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sekalian bisa memahaminya, anak-anak sekalian bisa memahaminya, dan pada akhirnya nanti bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya nanti Bapak akan memberikan kuis kepada anak-anak sekalian. Pahami dakwah ini, pahami materi ini, kemudian nanti agar mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya kira demikian, ada kurang dan lebih Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.